Ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, untuk video pembelajaran pada siang hari ini, saya akan membahas materi di kelas 12, yaitu lanjutan dari reaksi redoks, yaitu bagaimana penerapan reaksi redoks ya pada hukum Faraday 1 dan Faraday 2. Ya, jadi reaksi redoks ini berkelanjutan, ya, yaitu pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana reaksi redoks, ya, menerapkan reaksi redoks terhadap hukum Faraday 1 dan Faraday 2, gitu ya. Jadi mengenai pengendapan pada elektrolisis. Oke. Nah, baik. Nah, untuk hukum Faraday yang pertama, hukum Faraday 1, dirumuskannya adalah W sama dengan E dikalikan F. Oke. Jadi dirumuskannya adalah W dikalikan F. E itu apa? Oke, penjabarannya adalah ya, E itu adalah AR dibagi muatan. Oke, jadi E itu adalah AR dibagi muatan. Ya, nanti keterangannya akan ada di bawah sini. Oke, muatan atau gurunya di sekolah ya menyebutnya valensi, itu boleh. Gitu ya. Atau muatan bisa juga diganti dengan jumlah elektron. Gitu ya. Kemudian dikalikan dengan F. F adalah kuat arus yang satuannya Faraday. Oke. Nah, F sendiri ya, F sendiri dirumuskannya adalah ini I dikalikan T dibagi 96500. Itu ya. Kemudian atau I dikalikan T itu adalah Q. Ya, atau dikenalnya dengan jumlah muatan. Oke, masih ingat dulu di SMP gitu ya. Seingat saya sih di kelas 3 ya, atau kamu bilangnya di kelas 9 ya. Jadi di kelas 9 SMP waktu itu mempelajari tentang arus listrik. Ya, dirumuskan bahwa I adalah Q dibagi T. Ya, jadi di mana Q adalah muatan yang satuannya kolom. Gitu ya. Nah, berarti F ada yang menyebutnya muatan boleh, tapi satuannya harus Faraday. Ya, maka untuk menjadi Faraday yaitu nilai dari Q dibagi 96500. Ya, ini sudah ketentuannya. Oke. Kalau sudah, nah, maka rumus lain yang sering terjadi yaitu pakai rumus ini. W sama dengan AR dibagi muatan, kemudian I kali T, gitu ya, dibagi 96500. Ya, jadi inilah rumus yang sering dipakai. Ya, untuk mengenai lambang endapan yaitu W, kadang ada guru yang menggunakan lambangnya N kecil atau massa, boleh nggak apa-apa. Ya, selama nanti ada keterangannya. Oke. Nah, berikut keterangannya. Jadi W-nya adalah massa endapan, ya, atau di sekolah pakainya huruf M kecil, boleh. Kemudian huruf E, ya, E disebutnya adalah massa ekuivalen, ya, yaitu AR dibagi muatan, ya, atau ada guru tadi yang menyebutnya AR dibagi valensi, boleh, atau AR dibagi banyaknya elektron. Oke. Kemudian AR sudah tahu yaitu massa atom relatif. Kemudian F-nya adalah muatan dengan catatan satuannya harus F. Faraday. Oke. Kemudian yang lain, nah, yaitu I kuat arus satuannya ampere. Jadi kalau I itu satuannya ampere. Kemudian T-nya adalah waktu satuannya detik. Kemudian Q yaitu muatan yang satuannya adalah kolom. Gitu ya. Nah, di sini terakhir yaitu muatan yang tadi saya jelaskan itu boleh diganti dengan jumlah elektron atau gurunya bilang valensi. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Ya, jadi hanya perbedaan penyebutan nama saja. Ya, dari segi rumus, secara letak dan
ketentuannya sama. Oke. Jadi ini adalah hukum Faraday yang pertama. Oke. Nah, sekarang hukum Faraday yang kedua yaitu perbandingan ini. W1 dibagi W2 sama dengan E1 dibagi E2. Gitu ya. Maka dari sini W1 yaitu massa endapan logam pertama, kemudian W2 yaitu massa endapan logam kedua, kemudian E1 yaitu massa ekuivalen logam pertama, dan E2 yaitu massa ekuivalen logam yang kedua. Oke, jadi syaratnya untuk hukum Faraday yang kedua yaitu harus ada dua zat yang dielektrolisis secara bersamaan. Ya, jadi nggak boleh, istilahnya tidak boleh elektrolisisnya dipisah-pisah. Gitu ya. Maksudnya gini, yang pertama zat 1 dulu dielektrolisis. Setelah zat 1 selesai baru zat 2 dielektrolisis. Nah, itu tidak boleh. Ya, kalau seperti itu kejadiannya, maka yang berlaku adalah Faraday 1. Tapi kalau Faraday 2, yaitu ada zat 1 dan ada zat kedua dielektrolisis bersamaan. Ya, atau kalian bilangnya dielektrolisis bebarengan. Ya, jadi dielektrolisisnya dua-duanya harus dalam waktu yang sama. Oke. Nah, kemudian selain pakai rumus ini, selain menggunakan rumus ini, yaitu ada rumus lain yang terhubung ya dengan pengendapan. Ya, biasanya nanti digunakan untuk mengerjakan tipe-tipe soal mungkin untuk tes SBMPTN atau bagi yang nanti mengikuti tes UGM gitu ya, atau UI ya, dan seterusnya. Oke, nah ini tujuannya saya berikan supaya nanti jika menghadapi atau mendapat soal yang agak susah, gitu ya, di level berikutnya yang agak susah, maka kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, nah contohnya misalnya, itu terhubung dengan V, volume, ya, volume tapi untuk gas dirumuskannya adalah mol dikalikan 22,4 liter. Ya, hanya mengingatkan saja. Kemudian, ya, ini yang keadaan STP, masih ingat ya. Jadi, setiap mol dikalikan 22,4 liter. Oke, kalau tidak STP, pakainya yang ini. P kali V sama dengan N kali R kali T. Gitu ya. Atau, pakai rumus mol, yaitu gram dibagi AR. Gitu ya, atau nanti molaritas dikalikan volume. Tapi ingat volumenya harus liter. Oke, atau berikutnya, pakai perbandingan ini. Mol 1 dibagi mol kedua sama dengan volume gas yang pertama dibagi volume gas yang kedua. Ya, pakai perbandingan antara mol dengan gas. Ya, mirip seperti Faraday yang kedua, ya, dengan catatan molnya 1 dibagi mol 2, ya, ingat volumenya berlaku untuk gas. Kalau bukan gas nggak boleh. Gitu ya. Jadi kalau bukan gas, maka rumus ini tidak berlaku. Misalnya, Pak, ini ada larutan, maka larutan tidak berlaku rumus ini. Berbeda, gitu ya. Makanya di sini saya tuliskan V dari gas yang pertama. Gitu ya, dibagi V dari gas yang kedua. Oke. Nah, baik, berikutnya adalah mengenai bagaimana pengembangan rumus pada Faraday yang pertama. Ya, yang ini jarang diajarkan di sekolah. Ya. Baik. Kita bahas. Nah, dari rumus ini ya, yang tadi sudah kita pelajari di awal ya, bahwa W sama dengan AR dibagi muatan dikalikan I dikalikan E dibagi 96500. Oke,
Nah, sekarang rumus ini akan saya ubah jadi seperti ini. Bisa diperhatikan, W dibagi AR sama dengan 1 ya, per muatan, kemudian kali IT, gitu ya, I kali T per 96500. Boleh ya, jadi yang bentuk kedua ini, AR yang di atas saya letakkan di bawahnya W. Jadinya W dibagi AR. Nah, kalau sudah diingat kembali, W itu massa. Dibagi dengan AR, maka hasilnya adalah mol. Gitu ya, jadi W dibagi AR, hasilnya adalah mol. Kalau sudah, ingat yang tadi, bahwa I kali T dibagi 96500, ya, satuannya adalah Faraday. Gitu ya. Nah, jadi mol itu sama dengan Faraday dibagi muatannya. Oke, atau ada guru yang menulis ya, yaitu mol kali muatan atau valensi boleh. Ya, tadi di slide yang pertama ya kan sudah ada penjelasannya, boleh ditulis muatan, boleh ditulis valensi atau ditulis jumlah elektron. Oke. Jadi mol dikalikan valensi itu sama dengan F ya, atau nilai Faraday-nya. Oke. Nah, kalau sudah, nah kembali lagi bentuknya tadi bahwa mol itu tertulisnya yaitu I kali T dibagi muatan dikalikan 96500. Gitu ya. Oke, jadi kadang rumus mol ini yang terhubung dengan elektrolisis ini yang jarang diberikan oleh gurunya. Gitu ya, sehingga mau tidak mau kita harus mikir sendiri dari sini. Ya. Nah, ketentuannya tadi masih ingat bahwa muatan bisa diganti oleh jumlah elektron. Oke. Nah, jadi ini adalah penjelasan rumusnya ya. Nah, sekarang kita akan coba ya mengerjakan soalnya seperti apa gitu ya, sehingga kalian lebih mudah untuk memahaminya. Oke. Nah, baik, soalnya seperti ini. Larutan CuSO4 dielektrolisis dengan menggunakan arus sebesar 5 ampere selama 1 jam. Hitunglah massa tembaga yang dihasilkan di katoda. Gitu ya. Dengan MR 63,5. Ya, maksudnya AR dari Cu yang mengendap. Gitu ya. Nah, maka yang pertama kita tulis dulu larutannya CuSO4. Gitu ya. Kalau sudah dielektrolisis, mohon maaf, diionisasikan seperti ini. Tentu masih ingat bahwa CuSO4 ya, karena sudah kelas 12 jadi harus sudah tahu menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Oke, kalau sudah maka perhatikan 2 plusnya. Nah, inilah yang disebut dengan muatan. Ya, atau disebutnya dengan valensi. Oke. Kalau sudah, kemudian AR-nya yaitu 63,5. Oke. Kemudian I-nya adalah 5 ampere karena arus 5 ampere. T-nya sini 1 jam. Ya, ingat 1 jam itu 3.600 skon. Ya, jadi yang kita ikutkan nanti 3.600. Ya, karena waktu satuannya harus detik. Oke. Nah, kalau sudah baru kita masukkan ke rumusnya bahwa V sama dengan AR dibagi muatan kali I kali T dibagi 96.500. Oke, kalau sudah tinggal kita masukkan AR-nya 63,5, muatannya yaitu 2. Oke, lihat 2 plusnya. Oke, jadi 2 yang ada di bawah sini itu asalnya dari 2 plus. Oke, I-nya yaitu 5, sini sudah ada. Kemudian T-nya 3.600. Oke, nah angka ini seperti biasa kalian bisa menghitung dengan menggunakan kalkulator. Ya, bisa dengan alat hitung. Ya, nah nanti ketemunya adalah 5,92 gram.
Oke. Ya, jadi nanti bisa dihitung kembali, ketemunya adalah 5,92 gram. Oke, baik. Soal yang kedua, soal berikutnya. Oke. Di sini diketahui ya, pada penyepuhan, oke, sebentar. Oke, pada penyepuhan logam besi dengan perak dilakukan elektrolisis selama 2 jam dengan kuat arus 10 ampere. Oke. Jika larutan yang digunakan adalah AgNO3 dengan AR-nya 108, ya, maka massa perak yang melapisi besi ada berapa gram? Oke. Baik, nah di sini yang diketahui larutan AgNO3. Oke. Kalau sudah seperti tadi, kita ionisasikan dahulu. Gitu ya. Nah, maka AgNO3 terionisasi menjadi Ag+ ditambah NO3 negatif 1. Oke, karena massa perak berarti Ag. Kalau sudah lihat di atasnya plusnya, ternyata Ag plusnya 1. Ya, berarti nanti AR-nya yaitu 108 ini dibagi 1. Gitu ya. Kemudian kita tulis yang diketahui lainnya yaitu I-nya 10 ampere. Kemudian T-nya adalah 2 kali 3600 karena dia bilang 2 jam. Oke. Nah, kalau sudah maka masuk ke rumusnya. W sama dengan AR dibagi muatan kali I kali T dibagi 96.500. Oke, angkanya tinggal kita ganti. AR-nya 108, muatannya yaitu 1. Ya, lihat Ag-nya, Ag+. Kemudian I-nya adalah 10. T-nya yaitu 2 kali 3.600. Oke, sehingga ketemunya adalah 80,5 gram. Oke. Bisa ya, jadi ini tipenya masih sama seperti yang pertama. Oke, baik, soal berikutnya. Larutan CrCl3 dielektrolisis dengan sejumlah arus listrik selama 5 menit. Jika massa endapan 0,52 gram, gitu ya, maka besar kuat arus listrik yang digunakan berapa ampere? Oke, nah di sini AR-nya CR diketahui 52. Oke, nah kalau sudah kita bisa tulis larutan CrCl3. Oke, kita ionisasi seperti ini, yaitu CrCl3 menjadi Cr3+ ditambah 3Cl-. Oke, kalau sudah berarti nanti 52-nya dibagi 3 karena di sini 13. Oke, kemudian ya mengendapnya W-nya 0,52, AR-nya 52. Oke, ini mengendapnya dan ini AR-nya. Gitu ya. Selama 5 menit. Ya, berarti T-nya 5 menit atau 300 sekon. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita masukkan ke rumusnya. Seperti tadi, W sama dengan AR dibagi muatan kali I kali T dibagi 96.500. Kalau sudah, W-nya kita ganti 0,52. Oke. Seperti ini, 0,52. AR-nya 52. Muatannya 3. Ya, sekali lagi muatan lihat yang plus yang ini. Oke. I-nya yang ditanya, T-nya 300. Ya, 300 per 96.500 ketentuannya. Oke. Nah, nanti 20 ini kita bisa coret dengan yang bawah. Gitu ya. Kemudian 3 yang ini nanti bisa kita coret dengan 3 yang di bawah. Oke. Paham ya? Jadi sehingga I-nya tinggal ini 0,52 saya kalikan 965.
Ya, karena 3-nya udah dicoret dengan yang atas, kemudian 20 ini dengan 20 yang di atas. Ya, jadi 0,52 kali 965 dibagi 52. Gitu ya. Nah, maka ketemunya adalah arusnya 9,65 ampere. Ya, jadi arus yang digunakan adalah sebesar 9,65. Oke. Berikutnya adalah massa tembaga yang diendapkan di katoda pada elektrolisis larutan CuSO4 menggunakan muatan listrik sebesar 0,5 F adalah berapa? Oke. Di sini diketahui AR-nya kita pakai yang 64. Itu ya. Jadi kalian menggunakan AR sesuai yang diketahui di tiap soalnya. Oke. Kalau sudah, oke, kita tulis yang diketahui yaitu larutan CuSO4. Kemudian seperti tadi lakukan ionisasi. Ya, yaitu menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Kalau sudah, ya AR-nya 64. Kemudian, nah, di sini ada muatan listrik 0,5 F. Nah, 0,5 F itu diketahuinya adalah F-nya. Ya, karena satuannya Faraday. Oke. Nah, kalau sudah, karena diketahui cuma AR dan F, ya maka rumusnya menggunakan W sama dengan E dikalikan F. Ingat, E-nya seperti tadi. Ya, saya ingatkan. Nah, E adalah AR dibagi muatan. Sehingga AR-nya adalah 64 di sini, muatannya 2. Oke, jadi muatan itu sekali lagi lihat yang positif. Jadi kalau ada kata mengendap, lihatnya yang positif. Oke. Berarti 64 dibagi 2, yaitu 32. Oke, berarti nilai E-nya 32. Maka kita masukkan ke sini nilai E-nya. Ya, kita substitusi sehingga 32 ya dari sini ya. Maka 32 kali F-nya yaitu 0,5. 32 kali 0,5 jadinya 16 gram. Ya, jadi Cu yang mengendap ada sebanyak 16 gram. Oke. Ya, jadi sekali lagi kita menggunakan AR yang 64. Ya, jadi untuk Cu ya, memang yang sering digunakan adalah 63,5, nggak apa-apa. Ya, tapi dalam hal ini, soal ini menggunakan Cu yang AR-nya 64. Ya, jadi kalian mengikuti AR yang ada di tiap soalnya. Gitu ya. Misalkan tidak ada, maka bisa dilihat di soal-soal sebelumnya. Gitu ya. Jadi mengikuti soal-soal sebelumnya, atau kalau kalian tidak yakin dengan AR-nya, maka bisa ditanyakan ke Bapak Ibu guru pengajarnya. Gitu ya. Tapi kalau ulangan atau tes masuk perguruan tinggi atau lomba lah atau apa, nah maka nilai AR pasti dicantumkan. Gitu ya. Kalau nggak dicantumkan di soal, biasanya dicantumkan di ketentuan di halaman awal. Ya, di halaman depan setelah peraturan atau apa. Nah, di situ biasanya ada fisika, kimia, itu sudah ada ketentuannya yang ada di situ. Oke. Nah, soal yang terakhir, misalkan bentuknya seperti ini, ya, besar muatan yang digunakan. Oke, sebentar. Oke, besar muatan yang digunakan untuk mengendapkan 4,6 gram logam Na dari lelehan NaCl adalah berapa coulomb? Ya, ingat coulomb itu disingkatnya pakai huruf C besar. Oke, baik, pembahasannya diketahui lelehan NaCl-nya, ya, NaCl karena dia harus lelehan. Oke, seperti biasanya NaCl kita ionisasikan.
Ya, menjadi Na plus ditambah Cl-. Berarti nanti cuma dibagi 1. Oke. Nah, endapan Na-nya atau W-nya adalah 4,6 gram. Oke. Nah, maka pakai rumus ini. W sama dengan AR dibagi muatan kali I kali T dibagi 96.500. Oke. Sehingga kalau sudah, ya W-nya kita ganti 4,6, AR-nya adalah 23, miliknya Na saja. Ingat yang mengendap adalah Na-nya. Maka AR yang dipakai adalah miliknya Na. Gitu ya. Nah, kadang ini jebakan. Kadang siswa yang mungkin belum paham, ini dijumlah sama dia. Sehingga AR yang di sini kadang adalah jumlah dari 23 dan 35,5 ya. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi. Gitu ya. Nah, AR ini diberikan dua-duanya memang tujuannya untuk jebakan. Gitu ya. Padahal AR yang dipakai ternyata hanya 23. Oke. Nah, berikutnya I kali T saya ganti dengan huruf Q. Karena yang ditanyakan adalah muatan. Ya, jadi muatan itu Q, yang dirumuskannya adalah I dikalikan dengan T. 96.500-nya tetap. Gitu ya. Nah, maka dari sini Q yaitu 4,6 kali 96.500 dibagi 23. Ya. Nah, maka sehingga ketemunya adalah 19.300 kolom. Oke. Baik, sudah paham ya? Ya, jadi seperti inilah cara mengerjakan soal-soal pada elektrolisis. Oke, baik. Semoga video ini bisa membantu pembelajaran untuk siswa kelas 12 masing-masing, gitu ya, sehingga video ini bisa membantu mempermudah belajarnya, gitu ya. Nah, maka sekali lagi untuk kelas 12 harus rajin mengerjakan soal-soal tipe yang lain, gitu ya, sehingga bisa menambah pengetahuan soal-soal yang mungkin tipenya perlahan-lahan akan sulit, gitu ya. Oke, baik, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.